Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi oleh Allah rezeki yang banyak dan barokah, sehingga cukup untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Insya Allah barokah bacaan ini, semua yang kita inginkan akan Allah berikan barokah bacaan tersebut. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jaa fil qawlil badi'i fi sholati 'ala al-habib asy-syafi' lis-Sakhawi. Diterangkan dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi sholati 'ala al-habib asy-syafi', di mana kitab tersebut disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Jadi penyusun kitab ini Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Qayyali mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Al-Qaulul Badi' fi sholati 'ala al-habib asy-syafi', yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, haka Abu Abdillah Al-Qastalani, telah bercerita Al-Imam Abu Abdillah Al-Qastalani, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam, bahwa sesungguhnya ia, Imam Abu Abdillah Al-Qastalani ini, ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam, bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaihi al-faqrah, lalu ia mengadu kepada Nabi dalam mimpinya tentang kefakiran atau kemiskinan yang dideritanya. Nah, setelah mendengar curhatan dari Imam Abu Abdillah Al-Qastalani ini, Nabi lalu bersabda, faqala lahu qul, Nabi bersabda kepadanya, kata Nabi, bacalah bacaan berikut ini. Nah, bacaan yang dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, wa hab lana Allahumma min rizqikal halalit tayyibil mubarak ma nasunu bihi wujuhana 'anit ta'arrudi ila ahadin min khalqika, waj'alillahumma ilaihi tariqan sahlan min ghairi ta'abin wala nasabin, wajannibna Allahumma al-harama haitsu kana wa aina kana wa 'inda man kana, wa hulla bainana wa baina ahlihi, wa qabid 'anna aydiyahum wasrif 'anna qulubahum hatta la nataqallaba illa fima yurdika. Itu bacaan yang diijazahkan oleh Rasulullah
kepada Al-Imam Abu Abdillah Al-Qastolani dalam mimpinya. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wa habana Allahumma min rizqikal halalit thayyibil mubaraki. Dan berilah kepada kami ya Allah dari rizkimu yang halal, yang baik, yang barakah. Ma nasunu bihi wujuhana 'anit ta'arrudi ila ahadim min khalqika, sehingga kami tidak membutuhkan pada bantuan siapapun dari makhlukmu. Waj'alillahumma ilaihi tariqan sahlan, dan semoga Engkau ya Allah berkenan untuk menjadikan jalan rizki itu mudah bagi kami. Min ghairi ta'abin wala nasabin, tanpa mengalami kesulitan dan kepayahan dalam mencarinya. Wajannibna Allahummal harama, dan semoga Engkau ya Allah berkenan menjauhkan rizki yang haram bagi kami. Haitsu kana wa aina kana wa inda man kana, seperti apapun bentuknya dan dimanapun saja keberadaannya, dan ada pada siapapun saja barangnya, jauhkanlah semua itu dari kami. Wa hulla bainana wa baina ahlihi, dan semoga Engkau berkenan merenggangkan kami atau menjauhkan kami dari orang-orang yang suka memakan barang haram itu. Waqbid anna aydiyahum, dan semoga Engkau berkenan untuk menahan tangan-tangan mereka ahli haram itu, sehingga mereka tidak mengulurkan tangannya pada kami. Artinya tahanlah tangan-tangan mereka ahli haram itu, sehingga mereka tidak menyalurkan barang haramnya kepada kami. Wasrif anna qulubahum, dan semoga Engkau ya Allah berkenan untuk memalingkan hati mereka dari kami. Hatta la nataqallaba illa fima yuradika, sehingga kami tidak tertarik kecuali pada apa yang Engkau ridhoi. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari bacaan tadi. Jadi ceritanya Al-Imam Abu Abdillah Al-Qastolani ini adalah orang yang tidak mampu, orang yang miskin, yang fakir. Suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia curhat kepada Nabi dalam mimpinya tentang kefakiran yang dideritanya. Nah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar curhatan dari Abu Abdillah ini, lalu Nabi mengijazahkan bacaan tadi kepadanya, dan bacaan itu diamalkannya, sehingga ia menjadi orang yang berkecukupan dalam hidupnya. Nah, bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap bacaannya, maka tulisannya semuanya dan tata caranya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi cara mengamalkannya, pertama kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebutkan satu-satu namanya,
Cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, semoga barokah bacaan ini Engkau memberikan harta yang banyak dan barokah pada saya, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca bacaan tadi sebanyak 111 kali atau sebanyak 313 kali. Nah, amalan ini kita lakukan minimal 3 malam atau 7 malam atau 21 malam atau 41 malam. Ini dilakukan secara istiqomah. Nah, bagi wanita yang kebetulan datang bulan, ini saat dia datang bulan, cara mengamalkannya tidak usah melaksanakan sholat sunat hajat. Jadi cukup membaca istighfar dan sholawat, langsung membaca bacaan tadi tanpa tawassul, begitu. Di saat kita sedang datang bulan ini bagi perempuan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.